Drama, penuh dengan drama. Lu kebayang nggak ada di dunia zombie, bangun-bangun dari rumah sakit, dunia udah hancur, dipenuhi zombie. Kayak, what's happen bro? Ya, ini dia Walking Dead. Gua lagi nyobain nonton film Walking Dead. Film apa bang Walking Dead? Walking Dead tuh film tentang zombie. Karena baru muncul di Netflix. Sebenarnya film udah lama, tapi karena baru dimuncul di Netflix, jadi gua tonton. Come on, Carl. Come on, Carl. We gotta do this. Come on. Sampai banyak meme-nya gue ketawa anjir. Dan di film tuh 11 season. Lu bayangin 11 season. 11 season, 11 tahun. Setahun, tiap tahun keluar satu film. Lu kebayang gak? 11 tahun gitu. Udah dikit lagi ya, 1 tahun lagi lu udah 3 kali Piala Dunia. Ini gila anjir. Gue mau bahas sedikit karena gue baru nyampe season 3. Cuman gue penasaran, kepo anaknya ngobrol sama ChatGPT gitu ya. Season 1 dimulai 2010 ya. 2010 gue lagi ngapain tuh ya, masih sekolah gue. Season 11-nya 2021 sampai 2022, season penutup. Gila anjir, syuting berapa tahun itu zombie nggak lemes-lemes. Diproduksi oleh AMC Studio. Gue nggak tahu ini studio apa ya, bikin 11 season. Oh, ini tuh diadaptasi dari komik Walking Dead buatan Robert Kirkman. Siapa itu? Om gue gitu. Total ada 177 episode, anjir kayak sinetron Indo. Lu bayangin 177 episode. Satu episodenya bisa sejam. Gila lu. Capek sih ini pasti syuting juga. Nih, walaupun series utamanya tamat di 2022, dunianya belum mati, masih berlanjut lewat spin-off. Fear of Walking Dead, The Walking Dead, World Beyond, Dead City, Daryl Dixon karakternya cok. The Ones Who Live, Rick and Micron. What the gue kena spoilernya. Ya jadi masih lanjut filmnya sampai banyak banget nih coy. Ini gila zombinya. Zombinya lemes, syuting terus. Zombinya dibayar pakai apa? Nasi kotak. Zombie. Sorry, nggak lucu ya. Nah, gue lagi penasaran nih, film tuh untung gak sih bikin 11 season tuh? Masa gak untung gitu? Masa rugi gitu? Itu mah kayak proyek pemerintah rugi. Sindir dikit-dikit lah nggak apa-apa. Diperkirakan kurs asumsi sekitar 30 triliun total pendapatan global. Ini bukan keuntungan bersih, 30 triliun. Tapi masih kalah sama koruptor Indo ya, udah sampai ratusan ya. Masih kalah lah film ini. Nah, ini juga bikin game, lu udah tahu sendiri, gue udah nontonin juga gamenya. Gue nggak sanggup dulu beli gamenya, jadi gue nontonin YouTuber Korigor, gue nontonin beberes. Seru sih ceritanya, penuh drama juga sama. Terus ini dapat kritik juga nih dari kritikus lah, si paling kritik. Semua aja dikritik gitu. Pemerintah aja sana kritik. Cerita harusnya bisa selesai 6 sampai 8 season. Ini season terbanyak ya, 11 season tuh gila coy. Biasanya orang film 5 season udah mentok, udah habis ide. Ini 11 season apa aja yang dilawan gitu, bingung. Udah gitu kritik kedua, zombie jadi tidak menakutkan. Zombie awal ngeri, akhir-akhir udah gak ngeri zombinya. Oh katanya jadi cuma jadi background, ngebunuh udah santai, udah gak takut lagi. Ya mungkin udah jadi pemberani gak sih? Pola cerita monoton, nemuin tempat aman, ketemu kelompok lain, ada villain besar, perang, tempat hancur, pindah lagi. Karakter favorit, dibunuh demi shock value. Ya cuman gue belum nonton sampai beres, gue baru season 3. Sejauh ini gue nonton film Walking Dead itu cukup menyenangkan, cukup banyak drama. Belum enak, kenapa gue baru 3 season. Gak tau season selanjutnya apakah udah terlanjur polanya diulang-ulang aja sama atau enggak gimana. Cuman kalau gue lihat dari season 1 sampai 3 memang polanya mirip-mirip. Ke sebuah tempat hidup damai, nanti tiba-tiba ada kelompok lain, ada zombie, diserang, hancur, ada konflik internal, berantem sana sini, nanti mulai keluar, ada pengkhianat begitu. 1 sampai 3 gue lihat seperti itu. Dan karakter yang mana bang yang lu paling suka? Udah tentu Rick. Rick gue suka sama Glenn, itu duaan. Salah satu karakter juga yang gue suka Daryl. Kenapa Daryl nggak banyak bacot ya, tenang. Kalau Glenn kenapa? Soalnya Asia. Yang paling gue nggak suka Lori. Kenapa? Lori banyak drama gitu ya. Udah selingkuh marahin Rick gitu, gue nggak suka gitu. Lu udah selingkuh ya udah gitu, malah ngambekin Rick. Gue tahu sih dia kesel, mungkin keselnya juga karena Rick kenapa ngebunuh. Coba terus yang gue lihat di sini ceritanya mungkin apakah plotnya standar, karakter acting gue suka. Nggak tahu kenapa karakternya semua memerankannya tuh actingnya bagus, dalam, nggak asal-asalan standar. Stres beneran, gue dapat feeling stres, dapat beneran yang bingung. Dan gue juga jadi kebayang kalau gue ada di dunia zombie tuh kayak gimana sih. Semua orang udah pada mati, teman-teman pada mati, terus gue harus survive. Ya gue bisa gila, bisa stres sih gue. Kayaknya gue harus ngapain lagi nih, hidup udah hancur juga, istri selingkuh. Terus yang gue suka di sini dapat pesan moral juga seperti biasa. Apakah di dunia zombie yang kita anggap monster, apakah zombie tersebut bisa mengubah juga kita menjadi monster? Dalam arti tanda kutip monster,
Dalam arti apakah kita bisa kehilangan moral untuk membunuh seseorang? Apakah kita bisa kehilangan akal sehat? Semua diuji. Dan di sini yang juga gue suka adalah karakter development. Jadi tiap pemain, tiap karakter itu mempunyai development. Dari yang awalnya pusi, pengecut, lama-lama terbiasa jadi kuat. Dari yang awalnya menyebalkan jadi enggak. Dari yang awalnya enggak menyebalkan jadi menyebalkan. Di situ sangat terjadi. Dan apakah bisa terjadi juga di dunia nyata seperti itu? Tentu saja ya. Kita kalau ditempatkan di posisi seperti itu juga belum tentu kuat. Cuman gue gak paham 11 season gimana. Ini kalian yang udah nonton coba bantu komen di bawah. Ini film tuh gimana sih 11 season? Apa yang dilawan gitu? Pemerintahan jadinya gitu. Hah? Ngelawan MBG. Ya segitu dari gue penasaran banget sama ini film. Gue mau coba beresin sampai 7 aja kali ya. 11 kayaknya kelamaan, capek. Oke, segitu aja, see you next video. Segitu dari gue, ini gue ngomong ngasal aja. Menurut kalian gimana? Coba kalian kasih komentar di bawah, komen dan below.